Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ayu dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dari mata pelajaran sejarah, yaitu bab 2 tentang dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Yang pertama, itu ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa awal kemerdekaan itu adalah sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, Presiden Soekarno berperan sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena pemerintahan menetapkan sistem parlementer. Penerapan sistem parlementer bermula dari usulan BPKNIP mengenal perubahan pertanggungjawaban sebagai menteri kepada KNIP. Usulan BPKNIP tersebut disampaikan melalui maklumat BPKNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945 tentang perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Usulan tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno dengan dikeluarkannya maklumat pemerintahan pada 14 November 1945. Maklumat pemerintahan tersebut menyatakan prinsip pertanggungjawaban menteri kepada parlementer. Berdasarkan maklumat tersebut, kabinet terdiri atas menteri yang bekerja kolektif dan pemimpin seorang perdana menteri. Sistem parlementer mulai berlaku pada 14 November 1945, ketika pemerintah membentuk kabinet baru dengan Sultan Syahrir sebagai perdana menteri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Syahrir dikenal dengan Kabinet Syahrir I. Pada 23 Februari 1946, Sultan Syahrir menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Penyerahan mandat Kabinet Syahrir I terjadi karena kabinet ini tidak memiliki mayoritas suara di parlemen sehingga tidak mendapatkan dukungan yang kuat. Pada masa awal kemerdekaan, terjadi perubahan fungsi KNIP. Pada masa itu, KNIP berfungsi sebagai pembantu presiden, akan tetapi sejak Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan mandatnya, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen. Fungsi KNIP berubah menjadi majelis legislatif. Nah, fungsi ini berlangsung selama MPR dan DPR belum terbentuk. Selanjutnya, pada 14 Januari 1946, pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, terjadi permasalahan dalam tubuh angkatan perang. Salah satu permasalahan tersebut adalah tidak adanya garis koordinasi yang tegas antara Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Permasalahan tersebut mendorong ditetapkannya kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau yang biasa disebut RERA. Pada masa pemerintahan Kabinet Amir Syarifuddin, kebijakan RERA berawal dari munculnya mosi untuk menyederhanakan angkatan perang pada 20 Desember 1947. Mosi tersebut muncul dari anggota fraksi sayap kiri dalam Badan Pekerja KNIP, yaitu Z. Baharudin. Oleh karena dianggap masuk akal, mosi tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno. RERA ditetapkan secara efektif pada masa pemerintahan Kabinet Muhammad Hatta dari tanggal 29 Januari 1948 sampai 20 Desember 1949. Pada masa ini, kebijakan RERA bertujuan mengurangi pengaruh golongan kiri dalam tubuh angkatan perang. Tujuan ini dicapai dengan meleburkan TNI masyarakat yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin ke dalam TNI. Kebijakan RERA mengharuskan semua laskar kiri meleburkan diri dalam TNI dan menaati perintah TNI. Selain itu, Muhammad Hatta melihat permasalahan ekonomi sebagai acuan untuk menyederhanakan angkatan perang. Pembiayaan angkatan perang dianggap menjadi permasalahan besar karena inflasi yang melanda Indonesia saat itu. Oleh karena itu, Muhammad Hatta memfokuskan kebijakan RERA ke arah pengurangan personel angkatan perang. Yang kedua, ada kabinet pada masa demokrasi liberal. Di sini ada beberapa kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal.
Yang pertama itu ada Kabinet Natsir, atau biasa disebut Muhammad Natsir. Adalah Perdana Menteri pertama pada masa demokrasi liberal. Kabinet Natsir resmi menjalankan pemerintahan pada 6 September tahun 1950. Natsir menginginkan kabinet yang dipimpinannya bersifat nasionalis dengan koalisi dari berbagai partai. Akan tetapi, keinginan Natsir tersebut tidak terlaksanakan karena terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi di kabinet. Pada 22 Januari 1951, PNI melalui Hadikusumo mengeluarkan mosi tuntutan agar pemerintahan mencabut peraturan pemerintahan Nomor 29 Tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga 2021 perwakilan daerah dan menggantinya dengan undang-undang tahun yang lebih demokratis. Mosi Hadikusumo ini mendapat dukungan dari parlemen. Akhirnya, pada 21 Maret 1951, Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Yang kedua, ada Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini resmi memerintah sejak 26 April 1951. Akan tetapi, Kabinet Sukiman tidak bertahan lama karena terjadi beberapa permasalahan. Salah satunya politik luar negeri yang dianggap condong ke negara-negara barat. Kondisi ini ditunjukkan dengan penandatanganan Mutual Security Act atau biasa disebut MSA pada 15 Januari 1952. Akhirnya pada 23 Februari 1952, Kabinet Sukiman menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno. Nah, di sini ada beberapa program kerja Kabinet Sukiman sebagai berikut. Yang pertama itu menyempurnakan alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang nomor 3 ada menyelesaikan persiapan pemilihan umum dan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah. Yang keempat ada menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Yang kelima ada menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Yang keenam ada mengintegrasikan Irian Barat dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo resmi memerintah sejak 30 Maret 1952. Kabinet Wilopo merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Salah satu aspek menarik dari Kabinet Wilopo adalah penerapan sistem Zaken Kabinet, yaitu kabinet terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Dengan sistem ini, Wilopo berharap kabinet mampu bekerja secara profesional dan menyelesaikan permasalahan bangsa tanpa mengutamakan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Kondisi tersebut tidak lepas dari keikutsertaan PSI dan PSII dalam pemerintahan. Meskipun demikian, Kabinet Wilopo tidak lepas dari permasalahan pemerintahan. Kabinet Wilopo makin tidak stabil saat terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Akibat peristiwa ini, Sidik Kertapati yang menjabat sebagai Ketua Sarekat Tani Indonesia mengirimi mosi tidak percaya kepada parlemen melalui fraksi PNI. Mosi tersebut menyebabkan Kabinet Wilopo mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 2 Juni 1953. Yang keempat, ada Kabinet Ali Sastro-Midjojo I. Pelantikan Kabinet Ali Sastro-Midjojo I dilaksanakan pada 30 Juli 1953. Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastro-Midjojo atau PNI dan Wongsonegoro Partai Indonesia Raya sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini juga dikenal dengan nama Kabinet Ali Wongso. Kabinet Ali Sastro-Midjojo I berhasil mengukir sejumlah prestasi dan menunjukkan peran aktif Indonesia di kancah internasional. Kabinet Ali Sastro-Midjojo I harus berakhir sebelum berhasil menyelenggarakan perumum. Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet ini adalah masalah pergantian Ping TNI AD yang dikenal sebagai peristiwa 27 Juni 1955. Pada 24 Juli 1955, kabinet ini mengembalikan mandatnya kepada
Presiden Soekarno. Yang kelima, ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap resmi menjalankan pemerintahan pada 12 Agustus 1955. Kabinet ini terdiri atas 23 menteri dengan mayoritas anggota berasal dari Masyumi. Pada masa pemerintahannya, Kabinet Burhanuddin berhasil menyelenggarakan pemilu, tepatnya pada 1955. Dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama untuk memilih parlemen dan tahap kedua untuk memilih anggota konstituante. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu menandai keberhasilannya dan berakhirnya masa tugas Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada 3 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Yang keenam, ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Setelah pemilu 1955, Presiden Soekarno memilih Ali Sastroamidjojo II sebagai formatur kabinet baru. Kabinet Ali Sastroamidjojo dilantik Presiden Soekarno pada 20 Maret 1956. Kabinet ini disebut Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang terdiri atas koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Dalam kabinet ini PKI tidak dilibatkan karena keberadaannya ditolak beberapa tokoh Islam seperti Sukiman dan KH Idham Calit. Yang ketujuh, ada Kabinet Juanda atau Karya. Kabinet Karya dilantik pada 9 April 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Juanda Kartawijaya, tokoh yang tidak berasal dari kalangan partai politik. Dalam menjalankan pemerintahan, Juanda dibantu 3 wakil Perdana Menteri, yaitu Hardi dari PRI, Idham Calit dari NU, dan J. Leimena dari Parkindo. Salah satu prestasi Kabinet Karya adalah menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Juanda. Pada masa pemerintahan Kabinet Karya terjadi pergolakan besar yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Peristiwa ini memicu keadaan politik demokrasi liberal masih makin panas sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya dekret tersebut, berakhirlah masa jabatan Kabinet Karya. Yang ketiga, ada sistem kepartaian. Pada masa awal kemerdekaan pemerintahan Republik Indonesia membutuhkan beberapa lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Keberadaan parlemen tidak dapat dipisahkan oleh partai politik. Di sini ada beberapa partai-partai yang terbentuk pada masa-masa demokrasi liberal. Yang keempat, ada pemilihan umum 1955. Pemilihan umum 1955 ini merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilihan umum 1955 terselenggara pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin. Pada pemilu pertama ini ada sekitar 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya melalui kotak-kotak suara yang telah disediakan oleh PPI. Pemilu tahun 1955 dianggap berhasil dan menjadi pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pemilihan umum untuk anggota DPR ini adalah pemilihan yang pertama, dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak yaitu yang pertama ada PNI, itu sekitar 57 kursi. Untuk Masyumi itu ada 57 kursi yang ada. Terus Nahdlatul Ulama itu ada 45 kursi dan PKI ada 39 kursi. Sedangkan untuk pemilu yang kedua, berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif. Yang pertama itu ada PNI yang
terdapat 119 kursi, dan yang kedua ada Masyumi yang terdapat 112 kursi, yang ketiga ada Nahdlatul Ulama itu 91 kursi, yang ketiga ada PKI yang terdapat 80 kursi. Yang kelima ada kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. Pada 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituante. Anggota konstituante mewakili beberapa partai politik, golongan, dan aliran. Selain ketiga unsur tersebut, konstituante terdiri atas perwakilan dan golongan minoritas yang mewakili setiap etnik di Indonesia. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursinya yaitu golongan Tionghoa mendapatkan 18 kursi, golongan Eropa mendapatkan 12 kursi, dan golongan Arab mendapatkan 6 kursi. Tugas utama konstituante adalah merumuskan undang-undang dasar baru. Akan tapi, pada perkembangannya konstituante belum berhasil menyelesaikan tugas utama tersebut. Kegagalan konstituante tersebut disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, ada perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. Yang kedua, ada perselisihan antar partai. Yang ketiga, munculnya desakan untuk memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Perdebatan berlarut-larut dalam konstituante berkaitan dengan erat perselisihan antar partai terkait perbedaan ideologi dalam menyusun undang-undang baru. Dalam sidang Dewan Konstituante muncul tiga usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai. Ketiga usulan tersebut adalah: yang pertama ada dasar negara Pancasila yang diusung oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. Yang kedua ada dasar negara Islam yang diusung oleh Masyumi, NU, dan PSII. Yang ketiga ada dasar negara sosial ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh. Ketiga usulan dasar negara tersebut mengerucut menjadi dua usulan, yaitu dasar Pancasila dan dasar Islam. Adapun dasar sosial ekonomi tidak mendukung yang mencukupi. Dalam permasalahan tersebut, kelompok Islam mengusulkan kepada kelompok Pancasila agar mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam Pancasila, yaitu isi Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar yang baru. Usulan tersebut ditolak oleh kelompok Pancasila. Kondisi tersebut mempertegang hubungan antara kedua kelompok ini. Oleh karena itu, hingga 1958 Dewan Konstituante belum berhasil menyelesaikan tugasnya. Nah, kegagalan konstituante dalam menyusun konstitusi yang baru mendorong Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945, dan konstituante harus menerima UUD 1945 tanpa perubahan. Menanggapi usulan Presiden, anggota konstituante mengadakan pemungutan suara pada 30 Mei 1959. Akan tetapi hasil pemungutan suara itu tidak mencapai quorum, yaitu dari jumlah suara tiga anggota yang masuk. 3 kali diadakan pemungutan suara dan 3 kali pula pemungutan suara tidak mencapai quorum. Ketua sidang akhirnya memutuskan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan disusul dengan masa reses atau masa tidak bersidang. Kondisi ini mendorong A.H. Nasution selaku KSAD dan penguasa Perang Pusat Perperpu dengan persetujuan Perdana Menteri Juanda melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua sidang konstituante. Pada akhirnya konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sekarang kita bahas dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Yang tadi karena membahas dinamika politik, yang sekarang kita bahas dinamika ekonomi. Nah, pada masa awal kemerdekaan ada beberapa aspek yang membuat Indonesia itu tidak stabil, yaitu termasuk ekonomi. Ekonomi tidak stabil. Nah, permasalahan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada hiperinflasi. Hiperinflasi adalah
Kondisi ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga barang secara cepat dan menurunnya daya beli. Hiperinflasi menyebabkan nilai uang kertas mengalami kemerosotan secara berlebihan. Kondisi ini harus dihadapi pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Dampak hiperinflasi bagi petani itu sangat berdampak, yaitu karena sejak masa pendudukan Jepang, petani merupakan pihak yang paling banyak menyimpan dan memiliki mata uang Jepang. Selain itu, adanya blokade ekonomi Belanda pada masa itu berhasil menutup pintu keluar dan masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang perdagangan Indonesia termasuk komoditas pertanian tidak dapat diekspor. Peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali pada masa awal kemerdekaan turut menyebabkan terjadinya hiperinflasi di Indonesia. Pada masa itu, pemerintah Indonesia tidak melarang peredaran uang Jepang karena Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Nah, di sisi lain, pada 6 Maret 1946, Panglima Allied Force Netherlands East Indies atau AFNEI mengumumkan berlakunya uang nika di daerah-daerah yang dikuasai pasukan sekutu. Kebijakan AFNEI menyebabkan peredaran uang di Indonesia makin tidak terkendali. Nah, yang kedua ini ada blokade ekonomi negara. Pada November 1945, Belanda melakukan blokade terhadap perekonomian Indonesia. Aksi blokade ini dilakukan dengan menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan Indonesia. Dalam aksi ini, Belanda juga berusaha mencegah peralatan militer masuk di Indonesia dan mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda. Selain itu, melalui blokade ini, Belanda berharap dapat mengacaukan perekonomian Indonesia. Belanda menciptakan kerusuhan sosial, menekankan Indonesia agar bisa dikuasai kembali dan melancarkan upaya Belanda mengembalikan eksistensinya di Indonesia. Akibat blokade tersebut, pintu perdagangan Indonesia tertutup dan kegiatan ekspor terhenti. Nah, yang ketiga, ini ada kekosongan kas negara. Akibat blokade ekonomi yang dilakukan Belanda, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Penghasilan Indonesia saat itu hanya bergantung pada produksi sektor pertanian. Dukungan para petani membuat Indonesia masih bertahan di tengah keadaan ekonomi yang sangat buruk. Seluruh kegiatan ekspor dan impor di Indonesia dihalang-halangi oleh Belanda. Aksi Belanda tersebut menyebabkan kas negara Indonesia kosong serta pajak dan bea masuk berkurang drastis sehingga pendapatan pemerintah Indonesia tidak sebanding dengan pengeluaran. Nah, di sini juga ada beberapa upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. Yang pertama itu ada mengatasi masalah keuangan. Upaya pemerintah mengatasi masalah keuangan dilakukan dengan cara menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu mata uang The Java's Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Selain itu, pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan uang kertas yang disebut Uang Republik Indonesia atau ORI. Nah, upaya yang kedua ini adalah menembus blokade ekonomi Belanda. Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa strategi untuk menembus blokade ekonomi Belanda. Strategi pemerintah untuk menembus blokade ekonomi Belanda ada sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan operasi Popda dan Apui. Yang kedua adalah melakukan diplomasi ke India. Yang ketiga adalah membentuk Banking and Trading Corporation atau BTC. Yang keempat ada membentuk Indonesia Office atau Indov. Yang kelima ada membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN. Yang ketiga itu ada menyelenggarakan konferensi ekonomi. Pada 1946, pemerintah menyelenggarakan konferensi ekonomi. Konferensi ini diadakan dalam 2 periode. Yang pertama, konferensi ekonomi pada Februari 1946 yang membahas pemerataan bahan makanan. Yang kedua, ada konferensi ekonomi
II pada 6 Mei 1946 yang membahas berbagai permasalahan ekonomi seperti program ekonomi pemerintah, keuangan negara, pengendalian negara, serta distribusi dan alokasi tenaga manusia. Yang keempat, ada membentuk Planning Board atau Badan Perancangan Ekonomi. Badan Perancangan Ekonomi atau Planning Board dibentuk pada 19 Januari 1947. Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Yang kelima, ada melaksanakan Kasimo Plan. Menteri Persediaan Makanan Rakyat Kasimo menghasilkan rencana produksi 5 tahun yang dikenal dengan Kasimo Plan. Rencana Kasimo meliputi rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan. Yang keenam, ada membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. PT ini dibentuk di Jakarta pada September 1945. Diketuai oleh B.R. Motik. Pembentukan PT ini bertujuan untuk menggalang dan menyiapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkukuh perekonomian nasional. Yang ketujuh, itu ada melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan I.R. Soerachman atas persetujuan BPKNIP. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Dalam pelaksanaannya, program ini mencapai keberhasilan. Nah, ini pada masa demokrasi liberal dan perekonomian Indonesia pun masih belum stabil. Nah, di sini adanya pemikiran ekonomi nasional. Memasuki periode 1950-an, bangsa Indonesia berusaha menciptakan sistem ekonomi baru. Untuk mewujudkan sistem ekonomi baru tersebut, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan ekonomi. Salah satunya ada permasalahan ekonomi kolonial yang masih mengakar kuat. Sistem ekonomi kolonial ditandai dengan banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dan aktivitas perekonomian yang didominasi oleh para pedagang Tionghoa. Dalam menghadapi berbagai masalah perekonomian tersebut, Sumitro Jojo Hadikusumo mencoba mempraktikkan sistem ekonomi nasional pada sektor perdagangan. Sumitro merupakan Menteri Keuangan pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Sumitro berusaha merangkul kaum pribumi kelas ekonomi menengah untuk menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Gagasan tersebut diwujudkan melalui Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP atau sering disebut Plan Sumitro. Yang kedua ini ada sistem ekonomi liberal. Nah, kondisi perekonomian Indonesia ini udah mulai mengalami peningkatan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir. Salah satu penyebab peningkatan ini adalah berlangsungnya Perang Korea pada awal 1950-an yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas dan peningkatan pendapatan ekspor. Pada 1951, perekonomian Indonesia kembali tidak stabil karena menurunnya volume perdagangan internasional. Saat itu, Indonesia hanya mengandalkan komoditas ekspor berupa hasil perkebunan. Pemerintah belum mampu meningkatkan produksi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kondisi ini diperparah dengan kondisi keuangan Indonesia masih menggunakan rancangan pemerintahan kolonial Belanda. Dapat dikatakan, pemerintah Indonesia mengalami kesulitan mengubah sistem ekonomi tersebut. Pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi liberal berupa pelaksanaan industrialisasi. Pemerintah Indonesia juga berhasil melepaskan ikatan ekonomi dengan pemerintah Belanda melalui beberapa tindakan berikut. Yang pertama itu ada Perundingan Finansial Ekonomi atau FINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin, pemerintah Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan FINEK. Perundingan ini dilakukan pada 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintahan Belanda yaitu pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB.
Yang kedua itu hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan Finek didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikuti oleh perjanjian lain. Perkembangannya, usul tersebut tuh ditolak oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan Finek dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada 13 Februari 1956. Kebijakan ini bertujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Yang kedua ini ada Biro Perancang Keuangan. Nah, Biro Perancangan Negara ini dibentuk pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijojo. Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro Perancangan Negara ini dipimpin oleh Juanda Kartawijaya. Oleh karena masa kerja setiap kabinet terlalu singkat, biro ini tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Selain itu, ketidakstabilan politik menjadi faktor penyebab kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Nah, yang ketiga itu ada Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Rencana Pembangunan 5 Tahun merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara. RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Nah, pada tahun 1957, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan atau yang bisa disebut MUNAP. Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai 12,5 miliar rupiah. Nah, yang terakhir itu ada kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi masa demokrasi liberal. Perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal masih menghadapi beberapa kendala. Selain itu, pada kurun waktu tersebut, pemerintah berusaha membangun sistem ekonomi baru untuk mewujudkan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal. Selain Gunting Syarifuddin, kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi ada sebagai berikut. Yang pertama ada gerakan Benteng, yang kedua ada nasionalisasi perusahaan asing, yang ketiga ada sistem ekonomi Alibaba. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.